Shalom semuanya teman-teman, apa kabar? Selamat sore dan selamat bergabung di Bible Study dengan Pastor Indri Gautama. So, it's so good to see you all, dan saya berdoa hari ini kita semua akan belajar bagaimana bisa bertumbuh dewasa rohani melalui all kind of suffering, melalui kedukaan, melalui gangguan dan sebagainya. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapak, kami memulai Bible Study kami sore hari ini bersama teman-teman kami dari seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Kami percaya Kau punya maksud yang mulia dengan adanya Bible Study ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus dan malaikat surgawi memagari kami semua, dan darah Yesus Kristus menutup bungkus kami semuanya, dan kami hanya mendengar apa yang Roh Kudus katakan melalui firman sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berjanji berikan segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, selamat datang, selamat bergabung di Bible Study Janeti Tafuama Turang dari Manado. Soli Deo Gloria juga. John Karatangko, apa kabar? Sudah lama saya nggak menyapa ya. Terima kasih untuk bergabung. Ibu Carup Anik dari Switzerland, thank you, you ready to study. Saya juga. And Christiansen Theodora, terima kasih sudah dari bergabung untuk belajar juga sore hari ini dari Jakarta. Ibu Acin Anggo, thank you juga bergabung. Hai Ruth Made dari Bajawa, apa kabar? Thank you Ruth, sudah setia bergabung. And Pipin Jantur dari Palembang, senang sekali Anda kembali bergabung untuk belajar. Saya berdoa kesaksian akan ada dalam kehidupan Anda, karena firman tidak mungkin ditabur kembali sia-sia ke Tuhan ya. And Ibu Triani dari Sorong, terima kasih sekali. Ibu Fafa dari Tangsel, siap belajar Alkitab juga. Mario Sunarko, apa kabar bro dari Ambon, salam sehat. Saya percaya Tuhan memelihara Ambon ya. And Pak teman saya dari Kencong, Pak Agus Hermawan, terima kasih sekali sudah bergabung untuk belajar. Ibu Leni Salim juga siap belajar, thank you so much. MJ Siska juga siap belajar. Tanti Farhan, saya berdoa semua pengajaran ini akan menjadi jalan keluar dari segala macam tantangan yang Anda hadapi. Linda, shalom dari Labuan Bajo, kau siap belajar ya. Dan juga Ernina Haklai, senang sekali teman kami dari Ambon yang setia belajar. Ibu Irene Mujantoro dari Phoenix, Arizona. Thank you for learning at this hour, at the dawn of the day. And Mary Teguch, apa kabar? Masih di Jakarta, Mer? Salam sama Gio ya. And salam untuk sudah masuk di universitasnya dia. Yen Pamuyakan, siap belajar. Ya, saya lupa, Ian Pamuyakan dari kota Jakarta ya. Ristua Maria Buter-Buter Horas. Ibu Ristua dari mana? Boleh kasih tahu ya. Selamat sore juga. Ibu Feni, sehat dan bagus ya. Kemudian Ibu Erna, apa kabar Ibu Erna? Sudah siap belajar juga? Ini firman kalau dimengerti dan dilalui bersama Tuhan, akan membuat Anda di atas bukan di bawah, kepala bukan ekor, benar-benar ya. Anita Konig Sinaga dari Belanda, Horas, thank you for joining. Ibu Ratna Yulinawati, thank you so much sudah bergabung juga di Bible Study. Thank you untuk Pak Martin Panik dari Kalimantan Tengah. Senang sekali ditemani oleh Pak Martin sore hari ini. Palangkaraya hadir. Ibu Niken Susanti. Ibu Niken Susanti dari kota mana ya? Aku lupa, sorry loh. Oh, sudah di Makassar kok Ibu Mary. Oke. Saya percaya anak-anak dalam keadaan baik-baik ya, karena Tuhan memelihara menjaga sepanjang hari selama bertahun-tahun. Oke. Kita lagi nunggu cucu ya. And Ibu Nur Tambunan, terima kasih, salam sehat juga dari Jakarta. Terima kasih Batmini udah bergabung. Ibu Carmen Isabella, thank you so much. Ristua Maria Butar-Butar dari Bekasi. Oke, thank you for joining. Kita akan segera mulai pembelajaran sore hari ini. Duka cita dan kehilangan adalah bagian dari
pendewasaan atau pemuritan. Yang namanya dimuritin itu dari jiwa yang berontak, yang berdosa, dimuridkan untuk menjadi serupa gambar rupa Kristus. Oke, saya melanjutkan dari hari Sabtu, di mana di situ saya membagikan mengenai kesaksian hidup dari Gerald Sitzer. Anda ingat nggak di mana dia pergi mengantar putrinya yang sulung untuk melakukan proyek sekolah, harus pergi ke suatu tempat, kalau agak keluar kota gitu, pulangnya sudah hati-hati sekali. Ini keluarga bahagia banget deh, ya, nggak ada problem, nggak ada masalah yang mengerikan, nggak ada. Pulangnya lagi nyetir pelan-pelan di highway, ternyata di depannya itu ada mobil yang jalan kencang sekali. Semakin kencang ke arah mereka, semakin dia menepi dan setir mobil tambah pelan. Ternyata pengemudi mobil yang dari lawan arah itu mabuk. Jadi ditabraklah. Sehingga mobilnya kebanting, keputar, kayak kebalik semuanya, dan dia duduk di pinggir jalan. Mobil kebalik. Dia menonton jenazah ibunya, jenazah istrinya, dan jenazah putrinya. Namun Gerald Sitzer menulis buku dari pengalaman tersebut. Dia duduk situ. Akhirnya pengemudi yang mabuk dibebaskan. Dia dan istrinya disalahkan. Mereka menyalahkan bahwa istrinya tuh yang nyetir, makanya nggak beres nyetirnya. Jadi mungkin ada anti perempuan percaya jadi good driver ya. Tapi dia hadapi kematian ini, dia nggak hilangin. 3 generasi hilang begitu aja di mukanya dia, dalam sekejap mata. Dia bilang, keluarga yang ku kenal, yang ku sayangi, lenyap. Dia duduk di pinggir jalan highway yang sunyi itu sambil nonton jenazah ketiga orang yang dia cintai, luar biasa. Nah, dalam bukunya ini namanya A Grace Disguised, How the Soul Grows Through Loss. Bagaimana jiwa kita bertumbuh besar, bertumbuh kuat, dan bertumbuh dewasa akibatnya rohaninya melalui tragedi kehilangan yang memberi kedukaan. Kehilangan yang merupakan malapetaka itu sebetulnya sesuatu yang kejadian yang terjadi yang nggak bisa ada pemulihan sebetulnya, disaster. Oke. Dan ini ternyata either mengubah kita, jadi pasti sih ngubah sih, mentransformasi artinya menjadi lebih baik, atau menghancurkan roh kita total. So pilihannya tinggal 2. Tapi whatever it is, Peter Scazzero berkata, you will never be the same. Setelah terjadi kehilangan dan kedukaan, pokoknya Anda pilih mau hancur atau mau mengalami transformasi oleh kuasa Roh Kudus. Dua-duanya akan bikin Anda kejadian kehilangan kedukaan itu, bikin Anda never be the same person again. Never. Nah, kehilangan juga dapat membuat kita miskin, hancur, remuk, karena terus digerus kan jiwanya. Karena kita ngeladenin, kita mikirin terus sialnya, pity party, victim mentality, pakai mental korban, sayang diri, mempertanyakan Tuhan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja, everything. Bahkan meninggalkan Tuhan. Of course you will be destroyed. Tetapi kehilangan ini juga bisa membuat Anda bertambah besar. Oke? Orang yang mengalami kehilangan seperti Gary ini, tentu dia nggak sembuh dong dari rasa kehilangan. 3 jiwa yang paling dia cintai lenyap dalam waktu bersamaan. Dan dia nonton berjam-jam di situ. Tapi kehilangan tersebut atas orang-orang itu dia serap. Dia masukin, itu dia bilang, ini bagian hidupku. Nggak mungkin nggak. Makanya orang tuh kalau mengampuni ya, ada khotbah berkata, kita ampuni dan lupakan. Mana bisa lupakan? Itu kejadian benar-benar terjadi kan, kita ada otak di bawah alam sadar yang bisa akan mengingat semua kejadian yang horor seperti itu. Anda bisa ampuni dan bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan sembuhkan semua keremukan, kerapuhan, luka, perih, pahit, sakitnya. Anda serahkan ke Tuhan sesuai Mazmur 147 ayat 3. Dia balut lukamu dan sembuhkan kau. Dan dia masuk ke tempat di mana Anda penuh kepahitan yang Anda serahkan kepada Tuhan, dia ganti dengan hadiratnya. Sehingga jiwa Anda akan melar, elastis,
karena elastis jiwa kita, seperti balon diisi oleh kemuliaan Allah. Sehingga Anda mengalami kedewasaan rohani. Jadi Anda kalau menghadapi kedukaan jangan ditutupin pakai segala macam aktivitas, segala macam hiburan supaya nggak kerasa. Terus rame-rame pergi sama teman-teman terus. Tapi kan setelah pergi dengan teman Anda pulang kan. Waktu Anda pulang kan sendirian kan. Anda akan melewati kamar tempat putri Anda tidur. Sisi tempat tidur yang biasanya istri Anda tinggal, tidur bersama Anda, bergurau sama Anda. Kamar tempat mama, ya biasanya kalau mampir nginep di situ, it's all empty. Kedukaan yang kehilangan itu nggak bisa dianggap, dilupain aja. No, that's the wrong teaching. Itu teologi ngawur itu. Oke? Saya mengundang Anda hari ini untuk membiarkan kesedihan dan kedukaan itu menghasilkan justru kedewasaan rohani. Bahkan bisa membawa kesehatan emosi. Nah, ada hubungan antara kesedihan dan kedukaan dengan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana Anda menghadapi kedukaan, kehilangan, akan menentukan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Kedua, dengan orang lain. Ketiga, dengan dirimu sendiri. Oke? Dengan komunitasnya Tuhan. Saya mau Anda semuanya tidak melarikan diri dari kenyataan. Kenyataan harus dihadapi, ya. Dan dikatakan, ini saya senang sekali pengajaran dari Peter Scazzaro, dia berkata seperti ini. To the degree of your grief, derajat dari kedukaan saya atas kehilangan saya itu berbanding langsung dengan kedalaman dan kualitas dari hubungan saya dengan Allah. Dan belas kasihan dan empati yang dapat saya salurkan kepada orang lain. Saya mau ulangi lagi ya, supaya Anda yang baru bergabung bisa mengerti ini. Kalau Anda mengalami kehilangan, kedukaan, terutama zamannya pandemi ini Omikron lagi meningkat lagi ini ya. Derajat dari kedukaan saya atas kehilangan saya berbanding langsung dengan dalamnya dan kualitas dari hubungan Anda dengan Allah, Anda dengan diri Anda sendiri. Anda mesti punya hubungan dengan dirimu loh. Kalau enggak, Anda nggak bisa mencintai dirimu, Anda nggak bisa mencintai sesama. Hukum Allah gagal nanti. Kalau hukum Allah gagal, Anda gagal pemuritan. Dan berbanding langsung dengan empati dan belas kasihan yang dapat disalurkan Anda kepada orang lain. Jadi Anda nggak bisa jadi psikolog atau fisiater ya kalau anak Tuhan ya. Kalau Anda nggak punya belas kasihan dan empati kepada orang yang Anda layani. Kepada klien Anda. Dan untuk Anda bisa memiliki empati itu, Anda mesti hadapi penderitaanmu. Anda mesti mengalami rasa kehilangan itu, kedukaan itu. Bukannya Anda duka terus, bukan. Bahkan di kitab Ulangan diizinkan berduka waktu Musa mati. Seluruh umat Israel berduka 30 hari. Oke, Yosua juga sama. Memang berduka itu proses, karena kita tuh proses manusiawi maksud saya. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Cuman manusianya serupa gambar rupa Allah, tapi tetap manusia wujudnya. Jadi kekristenan itu adalah perjalanan hidup dengan iman kepada manusia Kristus. Yesus itu dulu manusia loh. Bangkit dari mati menjadi manusia Kristus. Jadi satu-satunya tubuh manusia komplit tanpa darah adanya di surga. Namanya siapa? Kristus. Tapi pakai tubuh. Dia bukan roh gentayangan, tubuh. Rohnya ada di Anda dan saya. Itu yang membuat Alkitab jadi real. Nah, betapa besarnya kalau begitu ya. Berapa kan banyak sekali dong kehilangan-kehilangan yang kita alami ya kan, kehilangan anak anjing kita, kucing peliharaan kita, kehilangan baju, ketinggalan di mana hilang, kehilangan sahabat, mungkin sakit atau pindah ke luar negeri. Banyak kehilangan-kehilangan yang kita alami. Mungkin kehilangan orang tua karena Covid, kehilangan kerjaan, kehilangan jabatan, anything. Nah, betapa besar tumpukan kehilangan-kehilangan yang menghancurkan hati kita. Kalau tidak dihadapi, bisa hancur kita. Bahkan menghancurkan hubungan kita sama Tuhan. Coba Anda ingat 9/11 atau September 11, 2001. Waktu itu saya lagi di Los Angeles nonton TV. Semua channel gambarnya itu pesawat lagi terbang. Tush, ke World Trade Center. Push, asap kemana-mana, api kemana-mana. Saya pikir itu film klip trailer
Hollywood, ternyata beneran. Pembunuhan massal 3.000 lebih orang tidak bersalah di peristiwa bencana 9/11 September 11, bom bunuh diri teroris di World Trade Center New York. Bangsa Amerika secara satu negara itu mengalami trauma. Kita biasanya mungkin kalau para fisiolog, psikiater melayani itu 1, 2, 3 pasien mengalami trauma. Ini satu negara. Bayangin, bukankah semua dokter kejiwaan keluar semua pergi ke New York untuk melayani? Dan berapa keluarga kehilangan orang tuanya dalam waktu instan dan tidak pernah berpikir tidak akan ketemu orang tua lagi. Dengan cara yang disastrous calamity yang kayak begini, katastrofi loh ini. Non-recovery, tidak ada recovery. Kehilangan-kehilangan lainnya ada juga. Ada yang sekelas 9/11. Tapi juga ada kelas kehilangan-kehilangan kayaknya nggak terlalu penting gitu loh. Tetapi hati-hati ya, saya belajar di dalam sistem pembelajaran Komsel kami, dia bilang kalau ngomong sama orang di dalam Komsel, perhatikan, jangan menyepelekan dalam jawabanmu. Karena belum tentu apa yang sepele bagi Anda, itu sepele bagi orang yang bercerita. Hati-hati, don't oversimplify. Ada kehilangan-kehilangan yang kayaknya nggak penting, tapi sama penting karena menimbulkan duka cita. Nah, yang penting Anda perhatikan adalah jangan kalau ada rasa duka cita kehilangan, Anda tekan, Anda repress, terus Anda deny, disangkali. Itu akan numpuk loh di dalam jiwa Anda. Karena Anda tekan, tinggal suatu hari Anda tekanan jiwa, gangguan jiwa sampai nggak bisa terkontrol kembali. Semuanya itu akan numpuk dalam jiwa Anda bagaikan batu-batu berat yang nyeret kita. Bukan Anda nyeret batu berat, Anda keseret sama ini. Akibatnya Anda tidak bisa keluar, bisa menjadi penderita pasien bipolar dan sebagainya. Yang kita nggak mau ya. Dan bila nggak lekas ditangani, hal-hal ini akan menghalangi kita untuk melangkah dengan bebas dan jujur bersama Allah dan orang lain. Kehilangan ini adalah norma hidup, bukan pengecualian. Alias everybody, Anda akan mengalami. Kecil atau besar, kehilangan apapun, mau tersembunyi atau mau digrup-grupin, tetap itu akan membekas menjadi trauma, kecil atau besar dalam kehidupan Anda. Nggak ada orang yang luput dari ini. Allah, tapi satu hal yang Anda mesti perhatikan bahwa Allah itu menjadikan kita unik loh dan berbeda. Karena kita punya temperamen berbeda, kultur, budaya, keluarga kita berbeda. Sejarah-sejarah yang dilewati orang tua kita, nenek moyang kita berbeda, tapi diwariskan ke kita. Nah, semuanya ini kita mesti perhatikan baik-baik supaya apa yang mungkin menjadi kehilangan yang nggak penting bagi Anda mungkin menjadi bencana bagi orang lain. Makanya perhatikan temperamennya kayak apa. Kayak budaya hidup keluarganya kayak apa. Setiap kita akan berespon secara berbeda. Nggak ada yang sama sekali. So hati-hati kalau jadi counselor di gereja, jadi fisiolog, psikiater anak Tuhan yang melayani. Kita mesti memiliki hati yang mau mengasihi dengan cara mau mendengar. Please listen. Apa yang mungkin Anda ketawain, belum tentu itu dia bisa ketawa. Setiap kita meresponi secara berbeda. Contoh, ada orang punya anjing peliharaan mati. Tapi ini anjing, contohnya adik saya sendiri. Waktu anjingnya yang sudah tua, sudah katarak ya, dan dia memang sudah menua sekali untuk usianya. Dan dia dipersiapkan untuk pergi. Jadi satu keluarga 4 orang ini, di tempat tidurnya anjingnya itu, mereka nungguin dan melihat napasnya keluar meninggalkan dia. Dan kemudian mengubur bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain. Ini adik saya sendiri loh. Buat saya nggak ada artinya. Buat saya, oh ya, anjingnya meninggal, oh ya. Tapi karena saya tahu itu menyentuh hati dia dan sedih, kehilangan banget, jadi saya jadi diam. Karena saya belajar ini. Saya nggak ketawain sama sekali. Karena itu anjing berharga menemani mereka. Kedua, misalnya anggota jemaat meninggalkan gereja karena nggak puas.
Respon pendeta dan staf gereja bisa berbeda-beda loh. Ada yang merasakan secara mendalam, ada yang mampu menerima, ya udah deh, move on lah. Kita melangkah terus yuk. Kita jangan terlalu kepikiran seperti itu. Tapi apapun yang siapapun alami, ya, karena ada orang gak terpengaruhi, ada orang yang sangat katanya baper. Bukan, ini justru proses yang paling penting. Kenapa kok bisa beda-beda gini? Ingat satu hal, agar Anda tidak saling menghakimi. Nah, ini saya belajarnya luar biasa. Ini dari bukunya EHS ini. It's very important Anda memiliki buku ini. You love others. Anda akan mencintai orang lain. Anda belajar mengasihi Allah seperti Allah mencintai Anda lebih dulu. Akibatnya Anda belajar mengasihi sesama. Cara mengasihi sesama adalah selalu mengingatkan diri kita, dan Roh Kudus akan ingetin Anda kalau Anda sudah melakukan a new habit, kebiasaan baru yang namanya to be with the Lord, being with God, berada bersama Tuhan dalam kehidupan kontemplatif. Kontemplatif, Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, adalah kehidupan untuk berdiam, to slow down, mengurangi tempo, untuk diam dan berhenti dan ada di hadirat Tuhan. Sepanjang jam kerja, sepanjang ngurus masak, sepanjang Anda mesti antar jemput anakmu ke sekolah, sepanjang Anda ngantri swab PCR, apapun di airport, di pesawat, kalau ada waktu namanya nunggu giliran ke toilet, nunggu PCR, nunggu antrian, use that time to really spend time with God. Nggak usah bahasa roh, jangan bahasa roh, jangan kutip ayat, just be and talk silently with Him. Bapak, ini aku, sambil nunggu, aku suka untuk berbicara bersama Engkau. That's what I like. Nah, satu hal yang kita mesti pelajari, dengan latihan seperti itu, otot emosi kita jadi kuat, jadi kencang. Sehingga kita akan lebih pentingkan apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Suara Tuhan menjadi lebih nyata. Anda nanti akan peka sekali diingetin Roh Kudus, di mana Anda mesti kenal orang-orang itu beda, unik. Oleh sebab itu jangan menghakimi. Karena setiap kita diciptakan Tuhan secara unik. Kita semua akan mengalami yang namanya kesedihan. Dan Tuhan telah mengundang Anda untuk berduka. Untuk berduka sambil bertumbuh dewasa melalui kedukaan itu. Melalui kehilangan itu, melalui kesedihan yang mendalam, melalui perpisahan, kedukaan itu hanya berpisah dari seseorang yang paling berarti berharga bagi hidupmu, itu namanya berduka. Kalau bahasa Inggrisnya grief, beda sama sad. Kalau sad itu sedih karena ada situasi yang nggak enak. Tapi kalau grief itu berpisah dengan pribadinya, dengan apanya, barangnya itu loh. Seperti orang kaya muda yang nggak bisa berpisah dari kekayaannya. Waktu Yesus berkata, satu hal lagi kau yang kurang, bawa kemari semua kekayaanmu, jual semuanya, berikan ke janda-janda. Dia berduka dan meninggalkan Yesus karena belum siap berpisah dengan harta kekayaan dia, uangnya dia. Jadi apa maksudnya ini? Adalah sebuah penghalang di jalan saya melayani Kristus. Maksudnya adalah kalau Anda nggak memperhatikan bagaimana Anda mengalami kesedihan dan bagaimana Anda diundang untuk berduka, serta sambil melewati kedukaan itu Anda akan lewati kedukaan itu, bukan lari, bukan ditekan, tapi harus hadapi head on. Nah, lagi melewati itu, Anda lagi berjalan, Anda jangan lihat kedukaan itu, kesedihan itu sebagai penghalang. Di jalan saat Anda melayani Tuhan, itu bukan penghalang, itu bukan barang asing, bukan alien. Itu adalah bagian rancangan perjalanan bersama Tuhan. Nggak selalu di kebun mawar, tapi ada badai, ada jurang, ada lembah kekelaman, nyaris hampir mati. Seperti Daud alami, makanya dia bisa tulis Mazmur 23 di usia lanjutnya. Banyak sekali orang yang melewati kesedihan, kedukaan, kehilangan ini. Aduh, kayak buang-buang waktu deh nih, menghalangi pelayananku. Nah, karena mereka pakai Efesus 5 ayat 16. Saya pakai dari King James ya. Apakah memperdulikan kedukaan, kesedihan, kehilangan itu buang-buang waktu ya?
dan menghalangi saya untuk menebus waktu ini dan melakukan kebenaran, membagikan Injil kebenaran. Apakah ini menghalangi pelayanan saya dan rencana dan agenda saya? Nah, kalau bahasa Indonesianya itu di Efesus 5 ayat 16, nanti saya akan baca di King James-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu jahat. Menggunakan waktu yang ada itu bahasa Inggrisnya redeeming the time. Because the days are evil. Apa yang kita dulu buang-buang buat dosa, kita tebus yuk. Kita pakai untuk mengabarkan kabar baik. Karena harinya jahat. Makanya kita kasih kabar baik. Karena hari-harinya jahat. Lawannya jahat ialah baik. Ternyata kesedihan kehilangan bukan penghalang pelayananmu untuk menebus waktu. Enggak ada. Justru bikin Anda bisa menebus dengan efektif. Oke, sudah lupakah? Sudah. Nah, sering kali orang ngomong kayak gini. Sudahlah, lupakan aja hal itu. Mengampuni dan lupakan. Itulah yang dikatakan Alkitab. Seperti yang dilakukan Allah. Ini saya dengar beberapa pengkhotbah ngomong kayak begini. Udah deh, lupakan aja lah. Ampuni dan lupakanlah, orangnya kayak Gary Sitzer gitu. Udah deh, lupakan aja tuh orang mabok. Yang nabrak dan menabrak mobilmu, tapi kan kamu selamat. Walaupun mamimu dan istrimu dan anakmu meninggal, udah deh lupain dan ampuni aja. Ini Alkitab nggak ngomong kayak begini loh, ya. Dan ini tidak dilakukan Allah seperti ini sama sekali. Kalau memang dilakukan Allah kayak gini, kenapa kok Anda kalau berdosa mesti ngaku dosa? Setelah lahir baru dia tahu kok kita akan berdosa lagi. Roma 8 jelasin itu juga kok. Ya, Yesus tahu kita nggak akan sempurna. Tetapi selama kita balik ke Tuhan dan bergaul sama Roh Kudus, apapun dosa yang keji kita baru lakukan, kita akan diinsafin Roh Kudus dan ngaku dosa, maka Allah setia dan adil mengampuni Anda. Itu firman masih terbuka. Jadi Allah tuh lihat loh dosa kita, oke? Dia hapus seperti putih seperti salju sehingga Anda nggak lihat lagi, terdakwa lagi dengan kesalahanmu. Anda bebas dimerdekakan dan stay merdeka. Jangan kembali lagi diperhambakan oleh kedagingan Anda. Oke, tetapi apakah Anda bisa ingat perbuatan-perbuatan jahatmu, dosa-dosamu? Bisa. Tapi apakah Anda merdeka dan sukacita, kelegaan luar biasa karena diampuni dosanya? Yes. Ada sukacitanya, ada memorinya. Kenapa kok dikasih izin kayak gitu? Ya kan akan diterekam di otak seperti saya katakan tadi. Supaya kita tahu ini semua bisa terjadi, bisa lega bebas karena anugerah, karena grace seperti Zakaria 4 ayat 5 dan 6. Grace is not by might nor by power but by my spirit says the Lord. Dan Zerubabel melihat sisa daripada gunung batu itu di tangannya, masih sedikit. Dia bilang ini karena kasih karunia. Kalau sampai hancur tantangan besarku, ini karena kasih karunia. So kita mau bertanya di sini bahwa kenapa sih kita tidak anggap penting untuk berduka? Kenapa? Seringkali kita hilangkan dengan kecanduan, minum alkohol, merokok, kecanduan TV, kecanduan makan, kecanduan, atau ditekan, disapu, dibakar karpet kalau orang Amerika ngomongnya istilahnya begitu. Kenapa sih kalau kita tidak anggap penting untuk berduka? Karena orang suka ngomong gini, ya itu apa yang dia tuai dari apa yang dia tabur. Ya udah ngapain berduka, itu tanggung jawabmu. No, nggak seperti itu ya, saudara-saudara ya. Lagi pula banyak orang yang berkata seperti ini. Apakah saya berhak untuk merasakan sedih dan frustrasi atas kekacauan yang telah saya ciptakan? Udah gara-gara kamu sendiri salah, ya syukur. Kamu mesti tanggung jawab dong. Nah, sekalipun Anda yang salah total dan kedukaan kehancuran terjadi, ya apa yang ada jadi hilang, nggak ada. Sekalipun Anda yang salah, apakah Anda bisa dirajam pakai palu sama teman-teman Anda yang satu gereja? Ini gara-gara lu nih, gara-gara kekonyolan kamu semua ini. Tolol sih kamu semua ini. Kalau nggak mungkin seperti kayak gini. Saya mau kasih tahu pada Anda semua, walaupun Anda yang salah benar ya, oke? Yang lain tidak berhak loh menghakimi pakai palu itu. Karena Roma 12 ayat 19 berkata segala kesalahan, segala dosa itu yang hukum Allah. Itu hak asasi dia, bukan hak asasi sesama kita. Karena kita juga masih banyak bikin kesalahan. Sekalipun kesalahannya itu tidak kau lakukan. Tapi di tempat lain kau lakukan salah.
And saya ingat John Bevere berkata, orang yang nggak bisa ngampuni saudara seimannya, itu orang yang telah lupa bahwa Yesus pernah ngampuni dia. Dan orang yang telah lupa Yesus pernah ngampuni dosa yang tak terhapuskan, tidak bisa diampuni, dan hanya bisa dengan korban darah Yesus, itu adalah orang yang picik, kata Rasul Petrus. Dangkal rohaninya. Oke, so Anda, kalaupun Anda yang salah, Anda mesti proses rasa frustrasi, kesel, sedih, malu, aib, kacau. Anda mesti proses, Anda mesti bawa ke Tuhan. Anda mesti ngerti yang namanya doa Mazmur. Anda mesti ngerti yang namanya doa ratapan Nabi Yeremia. Anda mesti ngerti namanya doa ratapan tangisan, keluhan dari Ayub. Itu buku ditulis tebal-tebal kan nggak mungkin hanya untuk rame-ramein buku Alkitab itu jadi berat dong. Ada tujuannya. Oke. So, saya mengundang Anda semuanya agar Anda itu tidak menganggap sepele kedukaan ini. Saya kagum sekali. Ternyata kedukaan dari kehilangan ini, kehilangan seorang suami karena penyakit mendadak, kena serangan jantung di tempat tidur, nggak ngomong nggak apa, sudah nggak ada nyawanya. Kehilangan kerjaan, perusahaan ditutup bangkrut, kehilangan nama baik, kehilangan reputasi, anything. Saya mau kasih tahu pada Anda, kehilangan anaknya cacat atau apapun, perasaan-perasaan yang Anda punya saat mengalami ini, jangan dianggap sepele. Dan jangan juga dianggap sebagai pemberontakan atau ketidaksetiaan untuk Anda berpartisipasi dalam kegerakan Allah. Jangan. Adanya penderitaan ini bukti Anda manusia. Saya senang loh. Aku diterima Allah sebagai manusia yang tidak sempurna, yang masih bisa berdosa dan akan pasti berbuat dosa. Aku senang. Aku dihargai Tuhan. Oke, so Anda jangan condemn dirimu. Jangan tuduh dan dakwa, memang ada kok perasaan kayak gini. Bawa ke Tuhan. Oke? Nah, para anggota, semua daripada anggota gereja, anggota perusahaan, Anda yang setia di dalam perusahaan, kadang-kadang Anda juga mengalami frustrasi karena mesti pindah kerja. Perusahaan yang sudah Anda kerja di sana 40 tahun dengan setia ternyata ditutup. Anda mesti cari pekerjaan lain. Nah, proses kedukaan ini, karena Anda mesti kehilangan kenyamanan, apa yang udah enak, yang udah terjamin, tiba-tiba tutup. Anda mesti ganti kerjaan. Nah, di gereja seringkali juga malah mengajarkan untuk neken, untuk deny. Cara deny-nya gimana? Ayo kamu tetap semangat. Kamu jangan sedih. Ayo bangkit. Bangkit seluruhkan nama Yesus. Kamu akan dipulihkan Tuhan. Kamu mesti bangkit. Come on. Kita menari bagi Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dengan langsung disuruh bersukacita, berarti kesedihan, kedukaan, kehilangan, mental breakdown, brokenness itu ditiadakan. Udah gak usah dirasakan, kita bersukacita aja, ayo. Ada tertulis kok firmannya, gimana sih kamu? Harus. Nah, saya merasa ya gak nyaman. Seringkali kita merasa tidak nyaman karena saya tidak kenapa sih kalau marah-marah, kesedihan, kedukaan itu kita rasakan sampai kita nangis, sampai kita meratap, sampai terisak-isak gitu loh ya. Kenapa kok Anda gak suka itu? Karena kita merasa kita gak pegang kendali. Bila saya merasa depresi, kemarahan, kesedihan, keraguan tentang Allah, kita lepas pegangan. Makanya orang tuh banyak ketakutan. Kalau gini gimana? Kita nggak bisa pegang lagi, kita nggak bisa kontrol lagi. Udah di luar kemampuan kita. Makanya banyak marah-marah. Memang tujuan daripada kesedihan, kedukaan, kehilangan ini, tujuannya memang cuma satu. Supaya Anda berserah pada Allah. Sehingga Allah bisa memegang kendali. Dulu saya selalu tanya kalau pendeta berkata, Anda gak usah takut saudara-saudara, kalau jadi apalagi John Hagee, God is in control. Allah itu memegang kendali. Dia yang memegang kontrol hidup Anda. Dia pegang kontrol perahu kehidupanmu, mobil kehidupanmu. Don't be afraid. Saya bilang, kapan sih Tuhan? Saya berpikir kalau Tuhan pegang kendali, God is in control, problemku langsung selesai. Ternyata tidak. God is in control of your soul.
Jiwa Anda dikendalikan Tuhan. Sambil Anda melalui lembah kekelaman dan the shadow of death seperti Daud, di ujung depannya tombak kematian dia, Allah menyertai dia, Allah menemani dia sehingga musuhnya nggak bisa kelihatan Daud. Sebab yang dia lihat adalah hadirat Allah. Karena hadirat Allah itu bisa kayak embun, kayak kabut justru, nggak kelihatan. And tongkat gadanya beserta Daud, dan dia tiba di sisi yang lain lebih dari pemenang. Ternyata Tuhan sudah sediakan meja perjamuan di depan musuh-musuh kita. So musuh kita akan nonton bagaimana Allah bela kita, Allah promosikan kita. Nah, apakah Allah telah melepaskan setir dalam mobil kehidupan saya sementara mobil saya meluncur dengan cepat ke tepi jurang? Rasanya kayak gini nggak Anda? Kalau lagi menghadapi ketakutan, takut nggak bisa bayar utang, takut bangkrut, takut nggak ada kerjaan, Anda rasanya kayak begini nggak? Kayaknya Tuhan tuh cepet biarin kita tuh ngeluncur, cepet banget remnya blong gitu loh, dan dia nggak pegang kendali. Apakah Anda pernah merasa seperti ini? Kalau iya, jadi saya berjalan terus. Nah, kalau iya, Anda tuh sebetulnya kalau selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Jadi saya berjalan, lihat nih catatan saya. Jadi saya berjalan terus karena tidak mampu berduka. Saya menutupi kehilangan saya selama bertahun-tahun. Nah, ini pengalaman ini. Oke, I think about 30 tahunan saya jadi Kristen. Oke. Saya mengalami kedukaan kehilangan banyak kali. Karena saya udah duduk, saya tulisin banyak kali. Oke. Namun bertahun-tahun itu dari mengoperasikan bisnis sampai menjadi penginjil keliling Indonesia sampai membangun gereja, saya tetap jalan terus walaupun yang dijalanin pelayanan. Walaupun yang dijalani pekerjaan Tuhan. Tapi sebetulnya saya mencoba meniadakan rasa sakit, meniadakan rasa sedih. Udah nggak usah dipikirin lah. Karena nggak mampu berduka. Kalau berduka rasanya lemah, tidak kuat. Dan saya menutupi kehilangan-kehilangan saya itu bertahun-tahun. Karena setelah saya mundur ke belakang, ya ngomong-ngomong ini sudah 18 tahun pelayanan gereja. 10 tahun pelayanan yayasan. Nah, tanpa saya sadari, pada waktu saya tanpa menyadari berjalan terus sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, bangun gereja dan sebagainya. Semua kedukaan dan kehilangan, kesedihan yang terjadi dalam hidup saya banyak kehilangannya ya. Kehilangan kesehatan, kehilangan masa kecil, karena bedridden, karena tergeletak sakit asma 15 tahun, kehilangan pertemanan, banyak sekali kehilangan saya. Tapi saya nggak peduli, maju terus, life must go on, the show must go on. Ternyata semuanya itu membentuk relasi-relasi dengan orang-orang, dengan keluarga saya, dan kepemimpinan saya sekarang. So, bagaimana kualitas kepemimpinan Anda? Bagaimana Anda memimpin organisasi apapun? Itu semua 100% berelasi dengan bagaimana Anda perlakukan kesedihan, kedukaan, dan kehilangan Anda. So, hati-hati. Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Yesus tidak datang menyelamatkan badan Anda. Yesus nggak datang menyelamatkan perusahaan Anda. Yesus datang menyelamatkan Anda. Bagian yang Anda perlu diselamatin namanya jiwa. Akibat dosa jiwa kita rusak. Keserupaan dengan Allah hilang. Kita akan kerja keras sendiri di tengah-tengah mata pencarian, di tengah semak duri dan rumput duri. Dengan hubungan dalam keluarga rusak. So, saya mau tanya pada Anda hari ini. Siapa saya? Apakah itu lebih penting daripada apa saja kompetensi kerja saya? Saya ulang lagi ya. Apakah siapa saya itu lebih penting daripada apa aja kompetensi kerja saya? Apakah kompetensi kerjamu jauh lebih penting daripada siapa Anda? Ya, yang dibagikan tadi itu bagaimana Anda bangun hubungan dan bagaimana Anda menjalankan kepemimpinan Anda itu ditentukan oleh bagaimana Anda proses kehilangan, kedukaan, dan kesedihan.
Anda kalau ngalami kayak Gary Sitzer, Anda nggak mungkin dong ya lupain gitu aja loh. Anda nggak mungkin ya udah gue ampuni aja tuh orang mabok, kan kita dalam Tuhan kan juga mesti mengampuni katanya. No, it's not that easy. Anda mesti melalui proses. Makanya saya tulis di sini pandemi COVID-19. Waktu fasilitas pertemuan gereja ditutup, tempat anak-anak berkumpul, bernyanyi, bermain, memuji Tuhan ditutup, kehilangan teman bermain di ruangan kecil, melalui karena adanya social distancing diperintahkan. Walaupun sekolah PTM tatap muka kan dibatasi, ibadah offline juga udah ada tapi kan dibatasi, nggak bisa full, 50% saja. Betul apa tidak? Apakah dengan Anda ngalami ini semua, perasaan-perasaan kesedihan, kehilangan, kerinduan Anda rasakan? Saya khotbah hari Minggu ya, tatap muka di satu gereja. Pada waktu saya naik ke mimbar, saya hanya berdiam sebentar, sejenak, 1 menit. Saya ajak semua jemaat, setelah selesai puji-pujian, kita berdiam sebentar di hadiratnya. Saya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Saya lagi sukacita datang ke tempat itu, bisa ada manusia di depan saya, Tapi pada waktu saya mengheningkan sendiri, bukan mengheningkan cipta, berdiri di hadapan Allah, di atas mimbar, saya ajak semua berdiam. Air mata berderai. Menangis saya. Belum pernah saya ngalami kehadiran Tuhan seperti itu. Tanpa bicara apa-apa. Nah, di situ saya merasakan perasaan-perasaan saya. Dan saya mengatakan, kasihnya ya. Aduh, sungguh Allah hadir. Sungguh kok ada di sini. Kata-kata susah untuk menggambarkan perasaan yang saya rasakan di atas mimbar itu. Nah, saya tuliskan di sini, perasaan-perasaan orang-orang dianggap sebagai, kadang-kadang perasaan orang dianggap kayak pemberontakan loh. Aku rasa begini, aku rasa begini. Dibilang orang, kamu berontak ya? Kamu kayaknya mau berontak, kok rasanya begitu sih? Kamu nggak setia ya? Kamu nih, Tuhan lagi mau melakukan kerja gerakan ini, kok kamu bilangnya begini, emosi kamu. Kamu kayaknya nggak setia deh, kamu ada mau berontak ya dari kegerakan Allah, kamu jadi penghalang nih. Kita bisa jadi salah dimengertikan orang, karena kita mendengar perasaan kita. Buat saya sekarang, mendengar perasaan saya itu bagian dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya keluar pancaran hidupmu. Anda mau memancarkan apa? Anda mau memancarkan kehidupan palsu yang pakai kedok? Atau Anda mau memancarkan kehidupan yang benar? Yang jika Anda bawa ke Tuhan, Tuhan ambil karena Anda berikan ke Tuhan. Tuhan ambil. Dan dia gantikan dengan hadiratnya. Makanya Anda bisa mengerti kenapa Daud berkata, kau ubah ratapku jadi tarian. Aku baru ngerti, karena dia bawa ke Tuhan. Anda bisa baca di Mazmur 70. 50% itu mengenai jeritan emosi dia. Minta tolong sama Tuhan, cepat hadir. Gejolaknya dia, ketakutannya, bagaimana musuh membuat dia dipermalukan. Semua dia keluarin. Kemudian ada Selah. Setelah Selah dia bilang, kau Tuhanku, kau perisaiku, penolongku, segeralah datang padaku. Imannya timbul kepada Allah. Nah, kalau Anda jago mengintegrasi kejiwaanmu, emosimu dengan imanmu, Anda akan bertumbuh menjadi emosi yang sehat bersama Tuhan. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengalami kedukaan, kesedihan, itu memerlukan adanya kesempatan berdoa, mengungkapkan rasa syukur. Ini bagi orang yang mungkin kesedihan, kedukaan karena hilang binatang peliharaan, jemaatnya pada pindah ke gereja lain, atau gedung ibadahnya pindah, mesti digusur, pindah ke tempat lain. Itu ternyata banyak sekali orang yang mengalami kehilangan yang sangat serius. Karena di tempat gedung itu pernah banyak kenangan indah, baby-baby didedikasi, keanggotaan gereja, perjamuan suci bersama, mengalami lawatan Tuhan bersama di situ, ternyata harus digusur, diganti ke tempat lain. Orang-orang yang berat mengalami perpisahan, jangan dihakimi. Izinkan mereka diberi kesempatan berdoa, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala hal yang baik yang telah diperbuat Allah di pertemuan gereja mereka, dan untuk berkata selamat tinggal. Kami kalau ada
ibadah kedukaan, di mana kita ada masa di mana kita memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggal. Selalu sebelum peti jenazah ditutup, kami mengizinkan mereka untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan atas hubungan yang indah, kenangan yang manis dengan almarhum. Kemudian mereka harus berbicara kepada almarhum, selamat tinggal. Aku izinkan kau pergi duluan. Nah, itu akan membuat penutupan ya di jiwa Anda yang takut, yang kesedihannya yang belum bisa lepas, belum bisa rela, itu akan bisa selesai. Dan akan menyembuhkan Anda, yang nantinya akan mendampaki hubungan Anda dan kepemimpinan Anda dimanapun Anda memimpin. Apakah jadi orang tua, apakah jadi guru, apakah jadi kepala sekolah, apakah jadi presdir, anything. So, banyak kali para anggota gereja yang pindah atau harus dipindahkan gedungnya karena mesti pindah gedung baru. Para anggota yang baik dan setia di dalam lingkungan gereja kita akan merasa bersalah atas perasaan kesedihan dan duka cita. Nah, yang ini menarik nih. Ada juga orang yang berduka, sedih, kehilangan, tapi kok rasa salah. Malah menuduh diri. Malah merasa kayak cengeng seperti itu. Ada gitu aja. Cuman pindah tempat aja kenapa sih? Kok ribut amat sih? Dan malah di gereja, ayo dong, semangat dong, ayo maju dong. Saya ngulangi lagi ya. Dan saat diceritakan di Komsel, banyak anggota-anggota Komsel yang sharing, aduh dulu kita di tempat yang lama ya, aku ada si ini, tapi sekarang gara-gara kita pindah, dia juga jadi nggak ikut pindah, dia tetap di tempat, dia ke gereja lain, di tempat yang dekat rumahnya, karena tempat yang baru kita kejauhan. Aku jadi kehilangan teman. Nah, kalau Anda bisa mengungkapkan ini bagus sekali, sebagai ketua Komsel harus meladeni dan mendengar. Jangan dimatiin. Jangan dihakimi, jangan dianggap sepele, jangan disuruh bersuka cita, jangan disuruh menari-nari, berbahasa lupakan, jangan. Jangan pakai 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Ayo ucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali di gereja yang kurang memahami the power of grief and loss, dalam pemuritan, seringkali udah deh kamu ucap syukur aja, dikasih tempat sama Tuhan kok. Yang kayak gini-gini kan mestinya bergembira, merayakan dong, malah nangis berduka. Izinkan mereka memproses kenangan-kenangan yang indah yang telah terekam di tempat-tempat tertentu di gedung yang lama. Izinkan mereka mengalami perpisahan dengan baik supaya masuk ke tempat baru dengan bersih jiwanya. Nah, saya mau ngajarin pada Anda untuk Anda menghindari pengampunan-pengampunan yang cetek, pengampunan yang dangkal. Oke, jangan enggak sepele. Kalau ada orang yang benar-benar berduka, benar-benar mengalami ya kayak si Gary Sitzer begitu ya, dia betul-betul sedih. Oke, kehilangannya nggak main-main. Itu diresap. Memang saya baru belajar sekarang. Kalau saya disakitin orang, saya nggak pusingin orang nyakitin saya. Karena orang nyakitin saya banyak. Orang yang nggak suka saya juga banyak. Ngapain diurusin? Yang justru Anda mesti urusin justru emosimu. Makanya itu cara bagaimana Anda menjaga dengan waspada hati Anda. Karena hati Anda itu jiwamu dan rohmu. Justru itu didengerin. Aduh aku lagi sedih kali. Aduh aku mau jerit nih. Aduh aku mau ngamuk nih. Aduh aku kecewa banget. Aduh sedih sekali. Aku rasakan sekali. Aduh jiwa aku begini ya. Cepet ngomong ke Tuhan. Bawa ke Tuhan. Jangan lihat ke orang yang nyakitin Anda. Jangan melihat orang yang menghina Anda. Jangan ngeliatin orang-orang yang menghakimi Anda. Udah deh jangan dipikir-pikirin. Percuma. Nanti Anda mengabdi pengampunannya dangkal. Cetek. Hanya proforma aja, di permukaan aja. Karena pengampunan itu bukan proses yang cepat, saudara-saudara. Sama sekali, Yesus aja mesti melalui proses untuk menghadapi pemberontakan dan kebohongan dan dosanya kita. Nggak gampang loh Yesusnya menghadapi ini. Saya nggak percaya bahwa untuk bisa benar-benar mengampuni orang lain dari hati kita sampai kita mengizinkan diri kita merasakan penderitaan dari apa yang hilang. Itu
dengan cara udah deh gue ampuni aja deh dan gampang lah, udah kelupakan lah, terus Anda lari ke cari makanan atau keliling-keliling kota nyetir-nyetir ngebut-ngebutan atau mabok atau merokok atau pakai drug sama obat terlarang. Enggak, itu enggak akan nyelesain. Itu Anda nggak berani ngadepin rasa perihnya, rasa sakitnya. Jangan begitu. Belajar dari Yesus. Ingat, kedukaan, kehilangan adalah bagian terbaik untuk terjadinya pemuritan di dalam karakter Kristus di rohani Anda, di hati Anda. Tidak ada yang lebih baik daripada kedukaan dan kehilangan. Either ini menghancurkan atau mentransformasi Anda. Either way Anda nggak akan sama lagi kalau mengalami musibah. Di Lukas 23 ayat 34a, di sini kita belajar bagaimana Yesus mengampuni kita. Ya, Yesus tuh nggak ngomong, ya mereka melakukan yang terbaik lah. Mereka kan juga nggak bisa menghindari dosa itu. Dan mereka juga nggak bisa ngerti kenapa kok mereka mengalami kekosongan emosi. Sebaliknya Yesus tuh sungguh-sungguh merasakan pemberontakan kita loh. Yesus sungguh-sungguh merasakan penyelewengan kita. Ketidakrelaan kita untuk menerima Yesus. Ketika dia dipaku sendirian di kayu salib dan berseru, Bapa ampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. So, saya mau Anda perhatikan baik-baik bahwa Yesus pun sungguh-sungguh ya merasakan kok pemberontakan kita, penyelewengan kita, ketidakrelaan kita menerima dia. Ngeri ya bagi murid-muridnya ngelihat secara fisik dia dipaku loh. Badannya, dagingnya copot semua loh. Namun di kayu salib itu dengan luar biasa penuh kasih Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah proses pengampunan itu selalu melibatkan kedukaan sebelum dilupakan? Kalau saya bilang, Anda bukannya kalau diajak ngomong pasti Anda seger, fresh, tahu kejadiannya. Tapi Anda bisa lupa sih, bukannya lupa-lupa hilang. Tapi memang karena sangat rasa perih sakitnya itu hilang disembuhkan Tuhan. Kejadian itu nggak mentrauma Anda, nggak menteror Anda, nggak menghantui Anda. Makanya seperti lupa. Tapi kalau disuruh bersaksi, Anda akan dengan mudah sekali mengutip kejadian itu. Kenapa? Karena tetap kejadiannya nggak bisa dihapus. Kenapa kok nggak dihapus? Untuk Anda mengingat kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Oke, so proses pengampunan selalu melibatkan proses berduka sebelum melupakan. Apakah Anda adalah orang yang memberikan pengampunan atau yang minta? Anda tipe yang mana? Minta diampuni atau memberi pengampunan? Anda yang mana? Mengampuni dengan cara kehendak kita akan memberi lebih besar tekanan dalam hidup kita. Alias kalau Anda mau-maunya sendiri, ngampuni, gue ampuni deh, gue ampuni. Itu tidak menyelesaikan masalah loh. Itu justru akan memberikan problem lebih gede ke kita. Akan membuat tekanan besar ke kita. Nah kalau udah ada tekanan besar, nanti ada buahnya. Namanya ini emotional leak, kebocoran emosi. Karena tubuh kita ini kayak bejana emosi. Di dalamnya banyak sekali tumpukan-tumpukan emosi. Yang paling bawah tuh kasih. Kemudian sukacita. Semua kebenaran, kebaikan. Atasnya dong sedih, takut, amarah, murka. Itu semua di permukaan. Nah kalau Anda orang-orang yang berkedok, Anda tutup botolnya itu. Tetapi suatu hari tekanan begitu besar akan meledak dengan satu trigger yang gampang sekali. Yang kecil tapi bermakna bagi Anda. So, mengampuni kalau dengan cara kehendak Anda sendiri akan lebih besar membawa ketekanan. Buahnya apa sih? Bocor emosi itu. Kalau nggak keluar dari atas tutup botolnya meledak, dia pasti keluar kiri kanan. Nanti ada sarkasme, nanti ada marah-marah yang memuncak, nanti Anda nggak dihiraukan sama sekali karena kalau Anda terlalu lama menangis memproses 30 hari, orang bisa nggak sabar dan dia berkata, ya udah deh, aku tinggal kamu dulu deh di sini. Tapi the show must go on, life must go on. Jadi bikin kayak nggak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu pada Anda sekali lagi, ini akan mempengaruhi relasi-relasi Anda dan kepemimpinan Anda. Jadi kalau ada orang yang nggak efektif jadi pemimpin, coba lihat relasi-relasi dalam keluarganya sendiri kayak apa.
Oke, karena bagian yang paling sulit untuk diampuni itu dari keluarga kita sendiri, orang dalam sendiri. Tahu nggak, saudara-saudara? Nah, tetapi di dalam hati, Anda kan merasa tekanan dari rasa bersaksi karena ketidakmampuan Anda untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda. Nah, kalau Anda merasa tekanan, dari perasaan yang akan bersaksi di dalam Anda, karena nggak kemampuan Anda untuk ngampuni orang yang menyakiti Anda, nanti Anda akan ada tekanan. Justru orang yang nggak ngampuni akan lebih menderita, merasa tertekan, tertindas dibandingin yang terima pengampunan dan yang sudah diampuni. Atau jika orang lain mengampuni Anda, itu paling enak. Itu rumusan luar biasa. Nanti kalau Anda mengampuni dari hati, setelah mengalami tekanan-tekanan dan ada kesaksian juga, di mana Anda nggak mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda, itu kesaksian dihormati Tuhan. Memang kita dengan kekuatan sendiri nggak bisa mengampuni sama sekali, zero. Anda butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa memampuni. Nah, tekanan-tekanan besar itu akan semakin besar waktu kita berupaya dengan kekuatan sendiri mengampuni, karena tidak menyadari bahwa pengampunan adalah sebuah proses. So, mungkin kejadiannya kecil tapi prosesnya panjang. Dan ini selama proses ini harus bersih dari kepahitan, dari dendam, dari amarah. Harus bersih. Nah, supaya Anda bisa mengalami bejana yang bersih, yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengampuni, maka Anda akan diberi self-awareness sama Tuhan, kesadaran diri akan pengampunan adalah sebuah proses. Sekali lagi, pengampunan adalah sebuah proses. Nah, Anda mau nggak dengerin prosesnya kayak apa? Saya bagikan ya. Nomor 1, prosesnya yang Anda mesti jalani. Akui luka saya terlebih dahulu sebelum mengampuni secara dewasa, bukan secara dangkal. Saya ulang lagi. Caranya ya. Caranya supaya Anda murid-murid kita semua bisa masuk ke level berjalan sama Tuhan. Begitu akrab, begitu damai sama Tuhan. Akibatnya Anda bisa nomor 1, mengakui luka saya terlebih dahulu sebelum mengampuni secara dewasa, bukan secara dangkal. Jadi Anda datangi orang yang Anda sakiti, Anda datangi orang yang Anda lukai, dan akui yang dilukai juga mengakui ada luka. Yang melakukan juga mengakui. Nah, bahwa Anda mau berdamai dengan dewasa. Memang bisa melalui kedatangan dengan basa-basi dan mengantar makanan, kayak mengantar apa, terutama di tengah-tengah banyak perayaan ya di bulan depan ini. Yang kedua, so akui ya secara dari dalam hati, jangan secara dewasa, jangan dangkal. Yang kedua, pahami ini merupakan sebuah perjalanan. Semakin dalam luka itu, semakin panjang perjalanannya. Kita yang nomor 2 ya. Ini cara mengampuni yang gak dangkal nih. Pahami ini merupakan sebuah perjalanan. Yang semakin dalam luka itu, semakin panjang perjalanannya. 3, pahami bahwa mengampuni dari hati itu sangat sulit. Hingga seringkali diperlukan mujizat Allah. 4, menyangkali kenyataan yang mengerikan. Nah, ini yang paling sering dilakukan anak-anak Tuhan. Udah nyata problemnya apa, tapi disangkal. Pada waktu mau terjadi rekonsiliasi, bukannya semakin dekat, tetapi semakin bersih tegang. Nah, Anda kalau memahami teori daripada pengampunan dari Peter Scazzero, Anda akan tahu yang namanya Anda mesti mengampuni, mengakui, dan melepaskan kepada Tuhan. Anda mesti di hadapan Tuhan melakukan ini semua. Oke. Yang keempat, menyangkali kenyataan yang mengerikan dan menyakitkan tentang apa yang telah terjadi, memunculkan kepahitan yang terus bertumbuh terhadap keluarga atau organisasi dan kepada Allah. Nah, bagian yang ini saya akan bagikan nanti hari Sabtu. Kalau nggak mau dangkal, memberi pengampunan, Anda mesti akui lukamu. Yang kedua, Anda mesti pahami pengampunan itu suatu journey, perjalanan.
Oke, nggak ada yang instan. 3, Anda mesti memahami bahwa pengampunan itu mesti dari hati, bukan dari kepala. Oke, baru bisa menggerakkan iman dan mujizat terjadi. 4, menyangkali itu, kalau sampai Anda menyangkal kenyataan, itu akan sangat mengerikan, menyakiti, mengerikan karena Anda menyakiti apa yang telah terjadi melalui keselamatan. Kalau tidak, kalau Anda tekan-tekan terus, akan ada muncul kepahitan. Nah, kalau ada muncul kepahitan yang terus bertumbuh, karena ini berakar nih kepahitan ya, Anda mesti bisa untuk vulnerable, terbuka, jangan disangkal, tapi terbuka kepada orang yang menyakiti Anda. Kalau nggak ada orangnya sudah meninggal atau apa, pakai fotonya Anda ngomong pribadi. Ya, ini bisa sekali dilakukan. Nah, Louis Smedes berkata bahaya-bahaya dari pengampunan dangkal. Gak cukup loh merasakan luka itu. Kita perlu menempatkan luka yang kita rasakan dengan tepat. Sadarilah hal itu. Terimalah hal itu. Dan terimalah itu sebagai milik kita. Saya ulangi ya. Gak cukup loh merasakan luka itu. Kita perlu menempatkan luka yang kita rasakan dengan tepat. Sadarilah hal itu. Terimalah dan berterimalah sebagai milik kita. Bayangin, own your responsibility. Yang kedua, cek mengampuni dengan cepat, apakah untuk cepat menghindari luka itu. Yang ketiga, yuk kita cari tahu bagaimana keluar dari penderitaan karena situasi yang sedang mereka alami. Karena sebagian orang yang berduka melakukan dosa-dosa yang nekat untuk keluar dari penderitaan karena situasi yang sedang mereka alami. Saya ulangi ya, cari tahu yuk bagaimana keluar dari penderitaan karena situasi yang sedang mereka alami. Karena sebagian orang yang berduka melakukan nekat dosanya dan untuk demi keluar dari penderitaan karena situasinya sedang dilewati dan mereka nggak tahan di situ. Nah, yang keempat, belajarlah untuk berduka. Kalau saya bilang belajar untuk meratap bersama mereka. Nah, berduka dalam kitab Ayub itu cara Allah menghasilkan permulaan baru. Sama dengan saya dengan teman-teman pergi mencari makan di hari Minggu di tempat yang biasa orang-orang yang menyakiti itu datang. Tapi pada waktu Anda datang, Anda akui Anda sakit. Dan Anda akan datang kepada orang itu berdamai. Saya mau tutup, waktunya sudah habis. Firman berkata, Amsal 16 ayat 7, kalau kita berkenan sama Tuhan, musuh kita pun akan dibuat Tuhan berdamai sama kita. Saya akan ulangi lagi nanti di hari Sabtu, bagaimana mengampuni, berduka seperti Ayub. Saya akan ulas kembali supaya Anda bisa praktekkan, karena kemenangannya luar biasa. Kita doa ya. Bapa, kami berterima kasih untuk kami bisa menyelami dan memahami kedukaan kehilangan itu bukan barang sepele. Justru ini penting sekali, faktor yang penting dalam proses pemuritan kita menjadi serupa karakter Kristus. Untuk memproses empati, belas kasihan kepada musuh kita, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang sedang menderita. Bukan karena kita, tapi karena situasi mereka. Aku berdoa agar kita tidak menjadi Kristen dangkal, tapi Kristen yang dalam. Yang mau menyelami, menyerap rasa duka kehilangan bersama Tuhan. Seperti Tuhan menyerap penderitaan kita, pemberontakan kita, kita pun ngalami akibatnya buah empati menjadi bukti nyata kita dimuridkan melalui kedukaan dan kehilangan. Aku berkati semua yang hadir di Bible Study ini agar mereka bisa mengalami terobosan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Tuhan berkati sampai hari Sabtu. Amin.